Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Rabu 4 Maret 2026. Saya percaya kita sekalian ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara kita akan mendengarkan firman, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena sungguh kami merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau Allah sumber kehidupan, tapi juga daripadamu datang berkat-berkat yang boleh kami nikmati dalam hari-hari kehidupan yang kami jalani. Oleh karena itu tak henti-hentinya kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam perjalanan kehidupan ini. Di saat ini lagi Bapa, kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami memohon Roh Kudus menolong kami dimanapun kami berada. Ketika kami mendengarkan firman, kami akan memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 9 dan ayat 10. Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 9 dan 10 ditulis seperti ini. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, bacaan Alkitab di hari ini. Tema renungan kita adalah rancangan Tuhan Allah adalah kebaikan dan keberuntungan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika kita harus memilih keberuntungan atau kemalangan, pasti kita akan memilih untuk hidup beruntung. Sebab secara alami manusia menginginkan hidup yang sejahtera dan bahagia. Di era masa kini, ada berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Ada yang melalui usaha dan proses yang jujur sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Tetapi ada juga yang menggunakan cara instan dengan melakukan penipuan, perjudian, dan lain sebagainya. Keberuntungan yang diperoleh melalui cara instan tidak akan abadi dan ujungnya hanyalah kesengsaraan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah senantiasa merancangkan damai sejahtera bagi kehidupan umat-Nya. Ini terlihat jelas pada ayat 9, di mana dikatakan Tuhan Allah hendak membangun dan menanam suatu bangsa dan kerajaan. Membangun dalam terjemahan asli dapat berarti memulihkan, memperbaiki, atau meneguhkan hubungan dengan Tuhan Allah. Dan menanam berarti menaruh benih kebenaran agar umat bertumbuh dan tetap terpelihara di dalam Dia. Namun, rencana yang baik ini dapat berubah jika mereka melakukan apa yang jahat di hadapannya. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat 10, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Terjemahan Ibrani untuk kata keberuntungan menggunakan kata tov yang berarti kebaikan, keselamatan, kesuksesan. Jadi, keberuntungan dalam Tuhan Allah bukanlah seperti apa yang dipahami oleh dunia atau hanya bernasib baik saja, tetapi menekankan pemulihan dan berkat bagi umatnya jika mereka taat dan bertobat dari kejahatan yang mereka lakukan.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hidup dalam Tuhan Allah bukan berarti bebas dari pergumulan dan tantangan hidup. Seringkali ketika berada dalam keadaan menderita, kita merasa bahwa hidup kita tidak beruntung. Ini menjadi ujian iman bagi kita. Apakah kita akan tetap taat dan setia kepada Tuhan Allah atau menjauh daripadanya? Namun, konsep keberuntungan dalam Tuhan Allah telah jelas diperlihatkan pada kita bahwa hidup beruntung sesungguhnya tidak hanya merasa senang dan bahagia saja, tetapi hidup yang tetap terpelihara di dalam janjinya. Sehingga walaupun ada penderitaan, kesesakan yang dialami, kita tetap beruntung sebab kita ada dalam pemeliharaan dan dalam rancangan damai sejahteranya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semua. Biarlah firman-Mu ini akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Kami memberlakukannya dalam hari-hari hidup kami. Sehingga kami akan terus berkeyakinan bahwa Engkau Tuhan Allah selalu merancangkan yang terbaik dalam rancangan damai sejahtera-Mu bagi kehidupan kami, mendatangkan keberuntungan dan berkat bagi kami. Maka ajarlah kami untuk hidup taat dan setia, menjauhkan kehidupan kami dari hal-hal yang jahat yang tidak Engkau kehendaki, supaya betul-betul ketika kami menjalani hidup ini, kami akan merasakan berkat-berkat-Mu terus mengalir dan teralami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Maka kami terus bermohon, diberkatilah kami semua dimanapun kami berada. Biar berkat-berkat daripada-Mu akan mewarnai kehidupan kami. Umur panjang, sehat, kuat, kiranya Tuhan terus berikan bagi kami dalam menjalani waktu demi waktu dalam perjalanan kehidupan ini. Setiap usaha, kerja, perjuangan-perjuangan hidup kami diberkatilah oleh Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika kami melangkah menjalani kehidupan ini, biarlah setiap langkah-langkah hidup kami ada dalam tuntunan-Mu. Maka terpujilah Engkau ya Bapa. Ini ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang berkenan memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.